Sekarang kita lanjutkan contoh kasus yang lebih rumit lagi. Contoh kasus menghitung jumlah uang tali kasih. Ya, misalnya di satu dasawisma, entah di perumahan, entah di perkampungan, itu kalau ada warga yang mau pindahan atau sedang mempunyai hajat tertentu, itu diberi tali kasih. Nah, untuk menarik uang tali kasih, Ibu Eid, misalnya itu nama ketua dasawismanya ya, mengedarkan 5 amplop kosong kepada para anggota agar diisi sumbangan seikhlasnya. Ya namanya juga dasawisma, dasa itu 10. Jadi memang terbatas ya. Jadi Bu Eid ini masih amplop ke tetangga-tetangganya, kosong. Bu Eid juga menyiapkan amplop besar kosong untuk diisi semua uang yang terkumpul dan disetor ke bendahara. Jadi beliau juga nyimpen uangnya nanti itu di amplop yang besar. Karena kumpulan dari semua yang beliau dapatkan dari tetangganya. Terus disetor ke bendahara. Buat diagram alir perhitungan uang tali kasih yang didapat. Dengan anggapan amplop yang dibagi sudah terisi uang. Jadi maksudnya setelah tadi bagi-bagi amplop kosong, terus amplopnya tadi sudah dikembalikan oleh tetangganya sehingga sudah terisi begitu. Jadi bukannya Bu Eid membagi-bagi amplop kosong yang sudah berisi duit gitu kan. Ya konteksnya kan beliau sedang mengumpulkan uang tali kasih. Jadi pasti setelah kosongan dibagi, terus dikumpulkan lagi amplop itu ya, dikembalikan lagi ke Bu Eid. Oke, ini kalau misalnya baru mengenal proses berurutan atau proses sequence. Ya, dimulai dari amplop yang kosong gitu ya, untuk mudahnya ya. Jadi Bu Ed sudah mengumpulkan amplop-amplop yang dikembalikan para tetangganya. Terus dia juga siapkan amplop yang kosong, yang besar. Terus ini amplop besar diisi uang amplop pertama, amplop 1, ya kan? Nih. Terus tambahi lagi kan? Tapi sambil nambahi dengan uang pada amplop berikutnya, dia akan menghitung ini berapa uangnya kan begitu. Jadi sudah dihitung, tambahi dengan uang amplop kedua. Dan seterusnya sampai amplop kelima. Nah, ternyata pada amplop yang pertama ini sebenarnya sama ya dengan kasus-kasus setelah amplop yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yaitu amplop besar ditambah dengan uang amplop ke satu. Sama aja ya. Ya, jadi isinya tadi berapa itu ditambahi lagi dengan amplop kecil berikutnya kan intinya seperti itu. Nah, ini dibuat sama untuk memudahkan mencari pola yang sama dalam perintah-perintah ini, dalam proses-proses ini. Oke, jadi ini idenya tadi kan dari bawah ya, karena yang paling atas kan berbeda. Kalau kita lihat, oh ternyata dari bawah ke atas ini prosesnya sama. Nah, ternyata yang paling atas pun dibuat dengan pola yang sama juga bisa. Jadi pada setiap kali menambahkan uang yang sudah ada di amplop besar dengan yang ada di amplop kecil, itu kan sama dengan menjumlahkan yang tadi, amplop yang besar dia, dengan data keberapanya itu. Yang kelima ya, dengan uang yang kelima, amplop yang kelima, atau data yang kelima. Demikian juga untuk yang keempat. Ya kan? Dan seterusnya begitu. Termasuk untuk yang pertama juga akhirnya, karena prosesnya kan persis. Amplop besar ditambah uang amplop ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima. Kan sama saja dengan jumlah yang tadi diupdate dengan uang yang ada di amplop berikutnya. Atau data ke I. Nah ini menarik ya. Menarik karena ada pola yang sama. Ditaruh di dalam kotak putus-putus.
Dan kalau mau dibuat sama persis, asalkan ini angka-angkanya ini dijadikan I kan sudah beres. Berarti prosesnya itu sebenarnya hanya menjumlahkan isi yang tadi dengan data ke I. Otomatis berarti awalnya jumlahnya kosong, karena amplop besarnya kosong. Terus nanti yang dituliskan di sini itu adalah isi dari jumlah gitu kan. Tulis jumlah. Oke, sekarang kita fokus ke proses di dalam kotak. Ya, dalam kotak seperti ini prosesnya. Kita ingin mengenali pola yang sama dari proses-proses tersebut. Yaitu jumlah sama dengan jumlah plus data ke I. Ini sama persis. Oke, biar enak dibahas kita tengahkan. Jadi yang pertama jumlah sama dengan jumlah plus data ke 1. Yang kedua jumlah sama dengan jumlah plus data kedua. Dan seterusnya. Oke, sekarang langsung saja. Diberi I. Jadi yang ke 1 I-nya dikeluarkan begitu. Supaya kita temukan polanya ini maksudnya ya. Yang ke 1 berarti I-nya sama dengan 1. Jumlah sama dengan jumlah plus data ke I, berarti kan ini 1. Yang kedua juga begitu. Ini juga 2. Seterusnya begitu. Nah, ternyata makin jelas polanya. Apalagi kalau ini kotaknya kita geser ke bawah. Untuk memperhatikan kenaikan dari I. Tuh. Jadi kalau diperhatikan I-nya kan naik satu persatu. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 5. Kotaknya geser saja ke bawah. Oh, ternyata terjadi lagi perulangan proses yang sama, yaitu menambahkan I sebelumnya dengan 1. Ya kan? I sama dengan I plus 1. Jadi kalau 1 akan menjadi 2. Di sini 2. Setelah ini berarti kan nanti jadi 3. 3 akan jadi 4. 4 akan jadi 5. 5 akan jadi 6. Alias ini ada 2 perintah yang diulang sebanyak 5 kali. Yang terakhir ditambahkan juga ya, biar polanya sama. Oke, awalnya begini. Kalau I-nya masih murni 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ternyata polanya sama. Jadi, nah, supaya kita bisa membuat kesimpulan dari pola-pola pada baris itu. Toh I-nya di baris terakhir ditambahkan tidak akan mempengaruhi hasil penjumlahannya. Dan justru nanti akan malah membantu kita membuat diagram alir secara keseluruhan. Oke, karena ini diulang 5 kali, bisa kita ringkas lagi. Nah, seperti itu. Jumlah sama dengan jumlah plus data ke I, dan I sama dengan I plus 1, itu dilakukan 5 kali. Alias, dia dilakukan selama nilai I-nya kurang dari atau sama dengan 5. Pengulangan jika I kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini bisa diwujudkan dengan keputusan. Dengan decision. Taruh saja pernyataan ini di dalam simbol decision. Nah, akhirnya kalau kita kembali lagi ke diagram alir yang pertama tadi ya, maka apa yang ada di dalam kotak putus-putus ini bisa diganti dengan yang tadi. Tapi sebelumnya yang ada di dalam simbol-simbol itu kita ganti dengan notasi yang sama dengan hasil analisis kita tadi. Nah, seperti ini ya. Di awalnya begini, terus kita sisihkan. Dan yang relevan kita masukkan ke dalam simbol-simbol diagram alir. Nah, yang di kotak ini, yang sudah jelas-jelas diulang 5 kali, bisa kita ganti dengan hasil analisis kita tadi,
yang menggunakan decision atau keputusan. Itu kita ganti dengan ini, ya. Ini kan 5 kali. Tapi kita masukkan juga dia di dalam simbol-simbol dalam diagram alir. Nah, jadinya seperti itu. I sama dengan 1, ini kan nilai awalnya, karena nanti I-nya akan berubah dengan teratur, naik jadi 2, jadi 3, dan seterusnya, karena proses ini. Jadi ini pakai inisialisasi, kemudian ini pakai proses biasa. Ini juga proses biasa. Akhirnya menjadi seperti ini. Diulang, maka alirannya juga naik lagi. Gitu. Jadi selama I-nya masih memenuhi syarat di sini, atau I kurang dari sama dengan 5 untuk kasus Bu E tadi, dia masih mengulang lagi. Begitu. Kemudian setelah I-nya lebih dari 5, dia akan keluar. Karena ini sudah bernilai salah. I kurang dari sama dengan 5, tidak. Karena I-nya 6, tidak begini. Kemudian tuliskan jumlahnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai template atau sebagai pola yang nanti akan digunakan untuk seterusnya kalau ada proses berulang yang sudah diketahui berapa kali mau diulang atau mau dikerjakan. Untuk contoh kasus ini hanya 5 kali. Nah, pasti kalau nanti akan diulang 10 kali, 11 kali, 20 kali, kan tinggal ganti di sini. Kalau 10 ini diganti 10 limanya. Kalau 11 ini diganti 11 limanya. Kalau 20, ganti aja 5 ini dengan 20. Bahkan kalau tidak diketahui berapa kalinya, hanya variabel N kali, tapi N-nya dibaca di sini juga akan bisa diganti dengan mudah. Demikian pembahasan mengenai diagram alir untuk tahap pengantar. Karena nanti masih akan ada lagi pembahasan mengenai diagram alir kaitannya dengan proses yang terdefinisi.